Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aprianti Fauzia dengan NIM 052090939392, Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah Administrasi Server. Pertama-tama kita lihat dulu untuk tugas 2-nya. Di sini ada petunjuk untuk tugas 2-nya. Lalu kita buka soalnya. Jadi untuk tugas 2 ini kita akan mempraktikkan instalasi dan konfigurasi NFS pada Linux. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja buka terlebih dahulu untuk Linux pada virtual machine. Nah, di sini kita buat clone dulu untuk Linux servernya. Dengan klik kanan, kemudian clone. Sini kita ubah dengan nama server. Lalu generate dan finish. Kita tunggu sampai 100%. Oke, di sini saya di tugas 2 menggunakan Alma Linux, yang sebelumnya di tugas 1 itu menggunakan ISO Chen OS 7 karena lebih mudah ya untuk konfigurasinya. Nah, di sini sudah selesai untuk cloningnya, jadi ada Alma Linux server. Langkah berikutnya kita setting terlebih dahulu untuk networknya. Kita buat bridge adapter agar bisa terhubung nanti dengan klien. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah di setting, lalu kita start. Baik, di sini kita akan masukkan password, passphrase saat kita menyeting awal instalasi ya. Kita masukkan saja. Untuk masuk ke localhost login, kita masukkan root, lalu enter, kemudian masukkan password. Ini sudah masuk ke root ya, root localhost. Kemudian langkah selanjutnya kita menghubungkan ke jaringan dengan mengetikkan nmcli con 3. Nah, di sini koneksi sudah sukses aktif. Kemudian kita tes terlebih dahulu untuk jaringannya. Misalnya kita masukkan jaringan ke detik.com. Nah, di sini sudah di replay. Untuk berikutnya, Ctrl C. Nah, tes jaringan sudah. Untuk berikutnya, kita akan update terlebih dahulu untuk Alma Linux-nya dengan mengetikkan
Yum update. Nah, karena sebelumnya sudah diupdate, jadi ini sudah lengkap ya. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita akan menginstal SSH terlebih dahulu dengan mengetikkan dnf install open SSH. Kita tunggu. Di sini sudah komplit. Lalu kita akan memulai SSH-nya dengan mengetikkan sistem ctl star sshd. Nah, ini sudah memulai. Lalu kita akan melihat status dari SSH tersebut dengan mengetikkan sistem ctl status sshd. Di sini sudah terlihat aktif ya, running. Untuk berikutnya kita akan keluar dulu dengan mengetikkan key. Nah, untuk selanjutnya kita akan install langsung ke NFS-nya dengan ketik dnf install nfs strip to tools, kemudian enter. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah aktif, sudah terinstall. Oh iya, di sini ada konfirmasi untuk yes or no. Jadi untuk menyetujuinya kita ketik Y, lalu enter. Nah, ini proses untuk instalasinya ya, tadi masih belum dikonfirmasi. Nah, jika sudah komplit, langkah berikutnya baru kita masuk ke memulai NFS servernya dengan ketik sistem ctl spasi star spasi nfs strip server. Nah, ini adalah untuk memulai NFS-nya. Kemudian sekarang kita aktifkan NFS servernya dengan sistem enable untuk mengaktifkan sama NFS strip server. Nah, ini untuk mengaktifkan NFS servernya. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian kita coba lihat status dari NFS server tersebut dengan mengetik sistem, diganti ya ininya menjadi status sama NFS strip server. Nah, di sini sudah aktif ya untuk status NFS-nya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat direktori. Misalnya direktorinya HRD purchasing. Nah, untuk membuatnya kita ketikkan mkdir ya, make directory atau mkdir spasi p spasi
/mnt /nfs underscore pers slash lalu kita buat direktorinya dalam kurung kurawal hrd, koma, pur, chasing. Nah, lalu setelah dibuat, kita membuat backup directory atau directory backupnya dengan sama mkdir, kemudian sama strip spasi strip p, kemudian diganti untuk NFS share-nya menjadi backups. Jadi kita hapus saja. Lalu ketikkan backup. Nah, untuk melihat direktori yang tadi dibuat, kita ketikkan ls spasi strip l spasi /mnt /nfs underscore shares. Nah, di sini sudah terlihat bahwa direktori yang tadi sudah tersedia ya, HRD dan HRD purchasing. Untuk berikutnya, kita akan sebelum masuk ke klien, kita akan cek IP dulu dengan cek IP add ya. Nah, di sini untuk IP add-nya itu 192.168.15/24. Untuk berikutnya, kita membuka file ekspor dengan nano slash spasi slash etc spasi ekspor. Nah, di sini komen not found yang artinya nano belum diinstal. Maka untuk diinstalnya kita ketikkan perintah yum install spasi nano. Ya. Ini untuk install nano, yum install spasi nano. Kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini untuk nanonya sudah terinstall, ada kok notifikasi lagi, kita klik Y untuk yes. Tunggu sampai proses instalasinya selesai, dan di sini sudah komplit. Baru kita ulangi kembali untuk nano tadi ya, membuka file ekspornya dengan nano spasi /etc/export. Kita coba kembali. Nah, ini sudah masuk ke nanonya. Nah, di sini kita akan mengedit file ekspornya dengan mengetikkan /mnt /nfs underscore share. Lalu tadi yang dibuat itu HRD, kemudian IP dari servernya itu tadi 192.168.15
1.0/24. Kemudian dalam kurung RW, STIN. Kemudian enter, kita masukkan kembali untuk purchasing-nya sama perintahnya mnt slash nfs, kemudian share slash purchasing sama ini kita masukkan kembali untuk IP-nya 192.168.0/24. Kita masukkan dalam kurung RW STIN, STIN. Lalu yang berikutnya kita masukkan untuk backup-nya dengan perintah yang sama, ya, mnt, kemudian slash backup, kemudian masukkan IP address-nya sama 1.0/24. Nah, di sini buka kurung, kita masukkan RW, SIN, kemudian koma 0_o_squash, kemudian root, root_squash, tutup kurung. Nah, untuk menyimpannya kita X, Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, ini sudah kembali. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengekspor dari server ke klien. Berarti kita ketikkan export fs spasi arv, lalu enter. Nah, tadi yang diekspor itu adalah backup, purchasing, dan HRD. Ini sudah diekspor. Untuk selanjutnya kita akan menyimpan dengan export fs spasi strip s. Nah, sini sudah. Jika sudah, langkah berikutnya kita akan mengaktifkan firewall dan di reload ya. Dengan mengetikkan firewall spasi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan firewall dan reload dengan mengetikkan firewall strip cmd spasi strip stripnya 2 kali permanen spasi lagi stripnya 2 kali add strip service sama dengan nfs. Sudah, lalu enter. Ini ya, ini sudah sukses. Terus kita ketikkan lagi file
Wall, ya. Ini yang berikutnya kita masuk ke firewall CMD permanen as service. Kemudian sekarang RPC. RPC strip bin. Lalu enter. Ini sudah sukses. Nah, yang berikutnya kita ketikkan Pak bisa menggunakan ini tanda panah bawah atas, sorry. Kemudian kita mount ya. Nah, untuk mount-nya berarti tinggal diganti add service-nya sama dengan mount. Oke. Nah, yang terakhir kita reload ya untuk firewall-nya dengan mengetikkan sama firewall sorry CMD, kemudian permanennya diganti menjadi reload. Sukses. Nah, sementara untuk mengaktifkan server sampai dengan firewall sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi untuk klien. Nah, kita kembali ke virtual mesinnya. Kemudian di sini kita clone terlebih dahulu untuk Ubuntu kliennya dengan mengetikkan atau mengklik kanan kemudian clone. Nah, di sini kita ubah menjadi misalnya Ubuntu klien 2 misalnya ya, karena itu ada Ubuntu klien 1, kita masukkan Ubuntu klien 2. Lalu di sininya kita ganti generate, kemudian finish. Kita tunggu lagi seperti tadi ya. Untuk kliennya menggunakan Ubuntu. Oke, di sini kita sudah cloning untuk Ubuntu kliennya. Nah, sebelum kita start, jangan lupa kita setting terlebih dahulu networknya itu dijadikan ya bridge adapter agar bisa terhubung dengan server. Lalu jika sudah klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita start. Nah, di sini kita sudah masuk dan untuk membukanya kita masukkan terlebih dahulu password yang sebelumnya sudah disetting. Error, sebentar. Oke, kita masukkan kembali untuk passwordnya. Nah, di sini sudah masuk, mulai masuk ke, kemudian kita masukkan kembali password. Sudah masuk, kemudian kita masukkan untuk administrasi server loginnya.
kita masukkan, kemudian passwordnya dimasukkan. Oh, sorry, harus diulang lagi ya. Kita ketikkan kembali untuk loginnya, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke localhost dari Ubuntu client. Nah, kita akan masuk dulu ke root ya dengan mengetikkan sudo spasi i. Masukkan kembali untuk passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke root administrasi servernya. Langkah berikutnya kita akan update Ubuntu terlebih dahulu dengan mengetik apt kemudian spasi update. Tunggu sampai update-nya selesai. Oke, untuk update dari Ubuntu-nya sudah selesai. Langkah yang selanjutnya yaitu kita menginstal SSH-nya ya dengan mengetikkan apt spasi install spasi SSH. Kita tunggu kembali. Di sini ada notifikasi. Untuk melanjutkan kita klik ketikkan Y. Tunggu progresnya sampai 100%. Nah, untuk install SSH-nya sudah selesai. Untuk berikutnya kita akan masuk ke file SSH config ya dengan mengetikkan nano spasi slash kemudian ketikkan etc slash kembali ssh slash sshd underscore config lalu enter. Nice. Ini sudah masuk ke nanonya, kemudian kita akan buka di port 22. Nah, untuk tagarnya kita hapus di 22 ini. Nah, kemudian kita simpan dengan ctrl X kemudian Y. Enter. Nah, kita kembali lagi ke sini, lalu langkah yang berikutnya kita akan memulai ulang untuk SSH-nya dengan perintah service sshd restart. Lalu enter. Kita sudah memulai untuk SSH, kemudian kita akan lihat dulu status SSH-nya dengan service sshd status. Nah, di sini statusnya aktif ya atau running. Untuk selanjutnya kita akan cek IP dengan if
config. Nah, di sini komennya itu not found karena belum terinstall. Maka kita install dulu. Untuk installnya ketik apt spasi install, kemudian net, kemudian tool, lalu enter. Tunggu kembali untuk proses instalasinya selesai. Nah, ini sudah terinstall. Lalu untuk berikutnya kita install NFP 4 ACL Tools-nya dengan mengetikkan apt install nfs command spasi nfs 4 strip ACL strip tool, lalu enter. Kita klik ketikan Y untuk melanjutkan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka kita selanjutnya ke langkah melihat hasil ekspor dari server. Dengan mengetikkan show mount spasi strip P, lalu masukkan IP address dari servernya, yaitu 1.168.1.15. Lalu enter. Nah, di sini untuk ekspornya sudah terlihat, HRD, purchasing juga backup sudah ada. Nah, untuk di klien ini kita akan buat direktori masing-masing dari yang dibuat juga di server ya. Maka untuk perintah berikutnya adalah mkdir untuk membuat direktori spasi strip p spasi slash mnt spasi backup, lalu enter. Setelah membuat direktori backup, kemudian kita pasang sistem file and extract-nya dengan mengetik mount, kemudian spasi strip t spasi nfs spasi, kita masukkan kembali untuk IP address-nya, IP address server 192.168, kemudian 1.15. Kemudian titik 2, kemudian slash lagi mnt, lalu slash lagi backup, kemudian spasi slash mnt lagi slash backup. Ya, jika sudah, klik enter. Nah, untuk berikutnya kita akan konfirmasi sistem yang sudah dipasang. Nah, dengan cara perintahnya mount, kemudian grab and fs. Nah, untuk
pemasangan sistemnya sudah selesai konfirmasinya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke directory ya. Caranya dengan cd spasi slash mnt, kemudian slash backups, lalu enter. Nah, di sini udah masuk ke directory mnt backupnya. Kemudian kita akan cek untuk direktorinya, isi dari mnt backupnya dengan mengetik ls. Nah, di sini masih kosong karena di server belum diisi untuk direktori dari backupnya. Nah, untuk berikutnya kita minimize dulu, kita masuk ke server ya. Tadi servernya. Tuh, ya, yang buat sekarang. Oh, yang ini ya. Nah, ini untuk servernya kita kembali ke server, lalu kita sekarang akan membuat tadi ya isi dari direktorinya dengan tadi memasukkan direktori ke backup ya, berarti sama untuk perintahnya cd spasi mnt slash backup. Nah, kita cek dulu ya apakah ada atau kosong untuk di server ini. Nah, untuk di server sama ternyata masih kosong. Nah, untuk mengisinya di server ini kita akan membuat misalnya contoh file. Jadi kita akan membuat file. Nah, cara membuat filenya kita ketikkan nano spasi nama filenya, misalnya kita akan membuat surat. Nah, kita ketik saja surat. Lalu enter. Nah, kita masuk ke nano. Di sini nanonya masih kosong. Kita bisa isi dengan misalnya nama nih. Nah, ini misalnya sudah cukup. Kita simpan dengan ctrl-x, kemudian y. Enter. Kita udah kembali, lalu kita cek direktori lagi apakah sudah ada. Kita cek ls. Nah, di sini sudah ada ls-nya itu surat ya. Untuk pengujiannya, apakah file ini sudah dapat terhubung juga dengan klien, maka kita minimize lagi, kita kembali lagi ke klien ya. Oke, kita perbesar. Nah, coba kita kembali lagi perintahnya dengan ls ya. ls. Nah, di sini untuk klien sudah ada ls direktorinya itu surat. Coba kita lihat isi dari suratnya itu apakah juga dapat terlihat. Kita ketikkan nano spasi surat. Nah, ini untuk klien ternyata sudah terhubung ya dengan server. Jadi direktori yang tadi backup itu sudah terhubung juga di klien. Ini kita exit dulu. Nah, mungkin untuk tugas 2 kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.